Shalom, Bapak Ibu yang terkasih, selamat hari Minggu. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita sambut ibadah kita. Kita bangkit berdiri dan kita memuji Tuhan. Glory, haleluya. Ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, haleluya, glory, haleluya. Saat ini ku datang, saat ini ku datang dalam hadirat-Mu, ku pandang wajah-Mu tersenyum penuh kasih, ku ucapkan selamat pagi Bapa terkasih, Bapa terkasih. Ku yakin berkat-Mu sepanjang hari ini. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya,
pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh sebab itu, ibadah minggu ini ditakbiskan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita dalam kebenaran dan kasih. Amin. Amin. Introitus kita diambil dari Kolose 2 ayat yang ke-8. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Mari kita memuji Tuhan, bangkit serukan nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buang iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, galakkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, galakkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Nama Yesus, di atas segalanya. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara-saudara, hidup kita dipelihara dan dilindungi dalam terang kasih Tuhan. Kasih itu dinyatakan dalam bentuk hukum sebagai dasar hidup orang beriman. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu
Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Matius 22 ayat 37 sampai 39. Akan tetapi hukum kasih itu tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna, sehingga mudah kita jatuh dan terjerumus ke dalam jurang dosa yang menyebabkan benci, dendam, iri hati, dan perpecahan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 8 sampai 9, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari kita mohon pengampunan atas segala dosa dan salah kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu dan mengaku segala dosa dan salah kami, baik secara pikiran, perkataan maupun perbuatan. Kami sadar akan setiap kelalaian dan pelanggaran kami, kelemahan iman dan ketidaksetiaan, salah paham, pementingan diri dan perselisihan, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian kami. Ya Tuhan, kasihanilah kami, berilah pengampunan dan damai sejahtera. Bebaskanlah kami dari dosa-dosa kami dan baharuilah hidup kami dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Berita anugerah Allah terdapat dalam Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Segala kemuliaan bagi Allah Bapa di surga. Kita telah dibebaskan dari dosa kita oleh kasih karunia Tuhan, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalam dosa, melainkan Kristus hidup di dalam kita. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Kolose yang tertulis pada Kolose 2 ayat yang ke-7, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup kita dan di seluruh dunia. Mari kita memuji hanya dekat Allah saja. Dekat Allah saja, aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu, dan keselamatanku hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja, aku merasa tenang. Daripadanya lah keselamatanku, hanya Dia gunung batu, dan keselamatanku Dia kota bentengku. Aku takkan goyah, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku.
dekat Allah saja, aku merasa tenang. Daripadanya keselamatanku, hanya Dia gunung batu dan keselamatanku, Dia kota bentengku. Aku takkan goyah, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku. Dialah Allah keselamatanku, Dia angkat diriku dari kegelapan dan bawaku masuk kepada terang-Nya yang ajaib. Dialah yang terima segala pujian dan kemuliaan. Dialah Allah keselamatanku, Dialah Allah keselamatanku, Dialah Allah keselamatanku. Jemaat yang Tuhan kasihi, bersama dengan semua orang percaya di muka bumi, di segala waktu dan tempat, marilah kita berdiri dan mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli, dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kami mengundang anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu untuk didoakan di depan. Dipersilakan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan berikan lagi kesempatan bagi kami untuk beribadah bersama-sama, juga anak-anak sekolah minggu. Terima kasih untuk anak-anak kami ini yang mau dibimbing dalam pengajaran dan nasihat firman Tuhan. Kiranya persekutuan khusus mereka ini diberkati Tuhan. Mereka makin bertambah-tambah dalam pengenalan akan Tuhan, agar mereka boleh hidup takut akan Tuhan dan mengandalkan Engkau. Masa depan mereka kami terus serahkan dalam tangan-Mu, biar Engkau menolong memberkati mereka sesuai dengan kasih setia-Mu. Kami berdoa untuk para guru sekolah minggu, kiranya Engkau memberikan kepada mereka hikmat bijaksana dari Tuhan oleh pimpinan Roh Kudus. Mereka boleh mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak ini, membimbing mereka dalam contoh teladan yang baik,
Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Pagi ini pelayan firman kita adalah Bapak Pendeta Maksi Romagit. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian Jadikanku Hamba Setia. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku Tuhan, basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan Tuhan, lebih dari segala harta. Jadikan
hamba berkenan kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari kita berdoa. Ajaib benar Engkau Tuhan, Allah kami, yang menyatakan diri dalam Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Allah yang memanggil kami untuk diselamatkan, tetapi juga untuk melayani Engkau. Biarlah hari ini kami boleh mendengar firman, dan Roh Kudus berkarya atas kami, memberkati kami dengan firman-Mu, dan biarlah hati dan pikiran kami ditundukkan dalam kerendahan di hadapan Engkau, supaya kami boleh diisi dengan kebenaran-Mu dan memuliakan Engkau. Kuduskanlah hamba-Mu ini untuk boleh memperkatakan kebenaran-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Shalom. Terima kasih untuk kesekian kalinya boleh bersama-sama dengan jemaat GKOI Persekutuan yang telah terjadi perubahan demi perubahan. Saya lihat ternyata karena waktu saya diminta untuk menyampaikan materi pada beberapa waktu yang lalu, saya pikir pendetanya Ibu Airan ya, mantan pacarnya Pak Anton. Ternyata udah berganti. Ini regenerasi. Benar-benar berarti Pak Anton berhasil mengkader orang-orang untuk kemudian bisa didorong untuk melayani, diberikan support sehingga jemaat makin diberkati. Amin. Iya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kesempatan hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dengan judul Menjadi Hamba Kristus. Kita ambil dari Galatia 1 ayat 6 sampai 10. Saya membaca untuk kita sekalian dari Galatia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat 10. Firman Tuhan berkata begini: Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat
dari sorga memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Seperti yang telah kami katakan dahulu, sekarang ku katakan sekali lagi, jikalau ada orang yang memberitakan kepadamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kamu terima, terkutuklah dia. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Demikianlah pembacaan Alkitab. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melakukan firman Allah dalam kehidupan tiap-tiap hari. Haleluya. 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 Apakah saudara adalah hamba Kristus? Apakah saudara adalah hamba Tuhan? Kalau iya, katakan amin. Amin itu arti benar, membenarkan apa yang disampaikan. Apakah Anda adalah hamba Kristus? Amin. Ya, semua juga bilang amin tadi ya, walaupun sebagian dalam hati ya. Kita adalah hamba Kristus. Dasarnya adalah dulu memang kita bukan hamba Kristus. Kita adalah hamba dosa. Namanya hamba Kristus berarti harus melayani Kristus. Kalau bukan hamba Kristus berarti hamba dosa. Hamba dosa berarti melayani dosa. Siapakah yang bawa dosa? Iblis. Jadi setiap orang yang melakukan dosa, dia menaklukkan diri kepada iblis. Maka dia adalah hamba iblis. Tetapi oleh iman dalam Yesus Kristus yang diberitakan Injil kepada kita, maka kita yang percaya kepada Kristus dimerdekakan. Yang dulu adalah hamba dosa menjadi hamba Kristus. Jadi secara hakiki, secara prinsip kita dibebaskan dari suatu perhambaan dan menjadi hamba berdasarkan hukum yang sudah menegaskan pembebasan itu. Saya pernah berbicara di sini mengenai hamba ya, konsep hamba itu ya. Dari beberapa macam istilah yang digunakan di dalam Alkitab, yaitu untuk melayani, maka salah satunya adalah doulos. Doulos itu bisa diterjemahkan hamba. Ya, tapi kata hamba sekarang ini kalau dibandingkan dengan hamba tempo dulu, ya, itu jauh berbeda maknanya. Gitu. Pada zaman dahulu itu, dalam Romawi kuno, itu ada yang namanya pasar budak. Jadi sistem perbudakan dulu kan legal ya, dibolehkan. Dan ada pasar khusus yang menjual budak. Kayak mau beli ayam aja. Kita ke pasar, ayamnya bisa dikurung kan, atau diikat ya. Lalu ketika kita memilih yang mana, memberikan uang tebusan, maka ayam itu diberikan ke kita. Nah, uang itu berpindah ke orang lain. Maka ayam itu bebas. Jadi milik saya. Bebas dari kepemilikan pertama dan beralih kepada kepemilikan yang baru karena sudah ditebus. Ini ayam, enggak ngeri dengar ya. Ini manusia, beneran manusia. Ya. Jadi ada pasar budak. Jadi ada orang yang dijual, dan kemudian kalau ada mau cari budak, biasanya orang cari budak berarti dia punya uang kan,
Dia pergi ke pasar budak, kemudian dia membeli budak, menyerahkan harga yang ditentukan, lalu beralihlah ke pemilikan. Maka kemudian budak itu sekarang menjadi milik si pembeli dan si penjual. Si budak ini sudah bebas dari kepemilikan si penjual, tapi tetap budak kan? Dulu budak orang lain, sekarang budak saya, budak pembeli. Oke? Saudara, kita semua karena dosa terjual di pasar budak. Budak dosa. Kita adalah budak-budak dosa. Dan Yesus telah menyerahkan harga, yaitu korban darahnya melalui kematiannya di kayu salib, menanggung dosa kita, menyerahkan harga penebusan yang begitu mahal, harganya lunas dibayar. Dan kita yang percaya pada Yesus dibebaskan dari perbudakan itu, dari kepemilikan yang pertama, dan menjadi milik Yesus. Lalu kemudian menjadi milik Yesus adalah menjadi hamba Yesus. Jadi beralih kepemilikan. Sekarang kita milik Yesus, dulu milik iblis. Sekarang kita adalah hamba Yesus dan bukan lagi hamba dosa. Tapi uniknya kalau kita belajar bahasa Yunani, kehambaan kita, doulos, tidak dipaksa untuk melayani Yesus. Tidak dipaksa untuk melayani Yesus sebagai pemilik yang baru. Yesus nggak pernah paksa orang-orang yang sudah ditebus untuk melayani Dia. Ya, karena ketika ditebus ternyata ada satu istilah Yunani yang digunakan di situ, saya nggak usah sebutkan. Setelah dibeli di harga penebusan, maka Dia bebaskan ini budak pergi. Jadi bisa pada waktu itu terjadi begini. Saya kasihan nih orang-orang yang dijual di pasar budak, saya ada duit, saya bayar kepada pemilik budak. Lalu setelah saya bayar, saya bebaskan dia pergi sebagai orang merdeka. Itu yang Yesus kerjakan. Sehingga pada saat ini kalau kita menjadi hamba Yesus, bukan karena paksaan, tapi Tuhan panggil, mau enggak kamu jadikan aku tuanmu, majikanmu? Mau enggak melayani? Yesus enggak pernah memaksa. Tapi luar biasanya, untuk kita menjadi hamba Yesus, Dia panggil dengan lemah lembut. Mari kepadaku semua yang letih, lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kita dipanggil setelah dimerdekakan dari dosa, marilah melayani Tuhan. Tidak dengan cara yang paksa. Makanya kalau dengan cara-cara paksa, sebetulnya apapun di dunia ini bukan cara orang beriman. Dalam hal apapun, bukan cara orang beriman. Kalau kita hamba-hamba Kristus dalam realita politik, ekonomi, keluarga, dimanapun kita berada, kita tidak pernah diizinkan Tuhan untuk memaksa orang lain untuk melakukan kehendak kita. Kalau kita memaksa orang lain untuk melakukan kehendak kita, berarti kita bertentangan dengan prinsip kehambaan yang sudah kita terima dari Kristus, di mana Yesus bebaskan kita sebebas sebagai orang yang merdeka, dan kemudian Dia panggil kita untuk mau enggak menjadi hamba. Artinya melayani, untuk melayani Tuhan. Saya sudah urai itu dalam pembahasan tentang konsep mengenai pelayanan kala itu saya bicara di sini. Ada materinya, bisa dibagi-bagi ke jemaat kalau mau. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pertanyaannya, adakah kita hamba Kristus hanya sekedar label, status, atau hamba Kristus yang benar-benar hamba Kristus? Kalau benar-benar hamba Kristus, maka kita berkenan kepada Dia. Kalau kita tidak menjadi hamba Kristus, maka tidak berkenan kepadanya. Ada pertentangan yang kita lihat di dalam ayat yang ke-10, dikatakan begini. Ada kontras dua. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Jadi saudara-saudara, yang namanya hamba, ya, hamba Kristus adalah mencari kesukaan Allah, mencari kesukaan Kristus,
bukan mencari kesukaan manusia. Jadi kalau kita melayani sebagai hamba Kristus, orientasinya adalah menyukakan si bos kita, majikan kita. Apa yang kita lakukan berkenan kepadanya. Inilah hamba yang berkenan kepada Allah. Inilah hamba yang benar-benar disukai oleh Allah. Berarti dia melaksanakan prinsip pelayanan, dia tidak mencari nama diri sendiri, ya, tidak memuliakan diri sendiri dan tidak memuliakan orang lain, hanya memuliakan Yesus. Boleh nggak kita puji orang? Boleh? Benar? Iya. Boleh dong. Namanya orang itu sudah berprestasi, iya kan? Sudah melakukan sesuatu buat kita, dan puji, wah kamu hebat, iya kan? Boleh. Tapi kalau kita menerima pujian itu, perhatikan baik-baik. Kita kembalikan pujian itu kepada Tuhan. Saya selesai berkhotbah, misalnya di sini pas saya habis khotbah, wah puji Tuhan Pak Pendeta, firman Tuhannya menjadi berkat. Pak Pendeta, wah luar biasa. Iya kan? Saya ambil pujian itu, saya kembalikan ke Tuhan. Sebab kalau saya tidak memuliakan Tuhan, berarti saya sudah mulai membangun diri dengan dengan embel-embel pujian. Sekali waktu orang tidak puji lagi, saya mulai keberatan. Hamba Tuhan, hamba Kristus, hamba nggak pernah mencari pujian, hamba beneran. Sekalipun pedalam dia menjalankan tugasnya, dia dicaci maki, dipersalahkan, tidak dihargai orang, itu bukan peduli dia. Peduli dia adalah bagaimana saya berkenan kepada Allah, bahkan dalam hal di mana orang menghancurkan saya, menjelekkan saya, merugikan saya tetap pegang teguh memuliakan Tuhan. Jadi kalau namanya menjadi hamba Kristus itu, yang pertama dia harus memiliki orientasi yang benar dalam melayani, yaitu mencari perkenanan Allah, bukan perkenanan manusia. Tapi repotnya kan kita melayani bukan langsung melayani Allah kan? Iya kan? Kita melayani manusia kan? Iya kan? Kita melayani orang yang keras kepala kan? Kita melayani orang yang kurang ajar. Kita melayani orang yang suka sinah. Kita melayani orang yang sok tahu. Kita melayani orang yang hidup di dalam perjudian. Kita melayani orang yang dengan berbagai macam kenajisan. Kita diutus Tuhan bukan di dunia yang steril. Kita diutus Tuhan di dunia yang kotor. Jadi hamba Tuhan harus tahu itu. Jangan kemudian menjadi kecewa kalau ada orang yang tidak terima kita dalam memberitakan firman. Ya, saya pernah di jalan dihadang orang. Ternyata dia nggak suka dengan khotbah saya. Apa yang dia lakukan? Dia pegang saya seperti ya satu tangan, saya sebelah sini, oh dengan tangan kanan dia pegang saya. Terus di sini sudah ada peso. Dia marah saya khotbah. Ini nggak pernah terjadi di sini, karena orang-orang di sini kan baik-baik. Ya. Cuma mungkin dalam hati, pendeta ini ngeselin. Khotbahnya kok nusuk banget, gue tusuk juga dia. Yeah. Saya alami saudara-saudara, tapi luar biasa. Saya sudah lama nggak ketemu dengan orang ini di daerah ya. Lalu kira-kira 2 bulan yang lalu dia datang dan ketemu saya. Orangnya sudah bertobat. Peranan istrinya penting sekali. Kesaksian istrinya, dia benar-benar menangis di hadapan Tuhan untuk bagaimana orang ini bertobat. Suami saya ini bertobat dan benar-benar bertobat. Dia menikahkan anak saya anaknya di Jakarta, datang ke sini. Lalu ini orang saya ingat lagi, ini orang yang memberikan peso di sini sama saya. Orang Manado itu kalau marah itu ya
karena mabuk ya. Orang Manado itu sebenarnya baik-baik, cuma karena sudah mabuk baiknya hilang. Ya. Nah saudara, resiko apa saja bisa terjadi dalam pelayanan. Waktu saya melayani di Bantul, Jogja, saya diancam lagi seorang oleh ketua ketua pemuda mereka lah di sana, karena saya menginjil. Ketika saya menginjil, mau bimbingan lanjutan orang yang menginjil, saya diancam. Tapi ya itulah yang harus dialami oleh orang-orang yang mau terjun di medan pelayanan. Dan kemarin saya menginjil beberapa orang. Satu orang 2 hari yang lalu berdoa langsung terima Yesus. Yang satu dia tidak menerima Yesus, tapi Injil sudah masuk dari Aceh. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu harus dikerjakan oleh orang yang menyadari bahwa saya harus menjadi penurut Kristus, hamba Kristus, ikut kemauan Kristus, berkenan kepada Kristus. Peduli amat apakah kita mau diterima atau tidak, itu bukan concern kita. Itu bukan target kita. Target kita berkenan kepada Allah atau tidak. Jadi kalau mau menjadi hamba Kristus, carilah perkenanan Allah, bukan manusia. Anda akan dipuji oleh Tuhan. Kita akan dipuji oleh Tuhan. Jadi kalau bilang hamba kan dalam definisi tadi kan tidak menunjuk ke saya saja ya, sama para majelis atau ibu pendeta, pak pendeta, bukan. Semua kita adalah hamba Kristus. Cuma kalau seperti saya, ibu pendeta dan lain-lain, kita cuma diberi jabatan pelayanan. Lalu dibilang orang sering mengecilkan hamba Tuhan dengan memberikan predikat khusus hanya kepada orang-orang seperti saya, hamba Tuhan. Oh, hamba Tuhan sudah datang. Lah, sekarang kamu apa? Ya kan? Ya kan? Jadi hamba Tuhan sudah datang. Dan hamba Tuhan juga kan sudah nggak mau ralat lagi. Padahal kita semua hamba Tuhan. Paulus adalah hamba Tuhan, kita semua juga adalah hamba Tuhan karena kita sudah dibebaskan. Jadi kita semua tidak bebas dari tuntutan bagaimana hidup memperkenan hati Allah. Di mana? Sebagai suami di rumah, benar-benar bisa mengasihi istri dengan sesuai dengan ajaran firman. Itu artinya apa? Kita sedang melayani Allah. Begitupun sebaliknya, istri melayani suami dengan baik, ya sudah sakit-sakitan misalnya, ya sudah nggak berdaya. Dulu ini suaminya tukang marah, apa-apa maki-maki misalnya, ini ya nggak ada di sini ya, maksudnya cuma kasih contoh aja. Lalu suami istrinya nih giliran dia masih sehat segar kan, ya kan? Ini satu bapak ini udah sulit harus dituntut. Ya dulu maki-maki. Tidak bisa kemudian dia mengatakan, oh dulu kamu maki-maki saya, sekarang gue biarin lo tinggal, lo minum sendiri, makan sendiri. Tapi istri yang melayani Tuhan, dia akan melayani suaminya dengan baik, dengan penuh cinta, cinta Kristus. Iya kan? Kalau begitu kan terjadi enak kan? Saya ada kesaksian dari seorang ibu. Saya sendiri kagum ibu ini. Suaminya strong banget. Tiba-tiba kena berbagai macam penyakit. Cancer, apalah, ginjal, komplit deh. Secara manusia tuh udah lewat sebetulnya. Tapi masih hidup sampai hari ini sudah sekitar 20 tahun. Dia melayani suami dalam keadaan seperti itu. Dan kemudian apa? Sekarang suaminya lupa ingatan. Ibu ini masih muda. Memang dia menikahnya agak muda. Jadi kalau dilihat dari penampilan, aduh ibu ini segar, sukacita. Tapi luar biasa, dia melayani suaminya total. Dia cuma bilang, Tuhan aku enggak mampu, tapi tolong kuatkan saya. Saya tanya, apa yang menyebabkan ibu bisa kuat sekali seperti itu? Karena saya mau melakukan ini untuk Tuhan. Nah loh, berarti melayani Tuhan. Jadi jangan cari-cari seperti misalnya kita, bagaimana saya menjadi hamba Tuhan ya. Melayani Tuhan, menjadi hamba Tuhan, lakukan tugas tanggung jawabmu, tugas dan tanggung jawabmu kepada manusia atau sesuai dengan tanggung jawab seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia.
Itu prinsip pelayanan orang Kristen secara umum. Jadi kalau Anda seorang anggota partai politik, melayanilah sebagai seorang partai, seorang anggota, dia politikus lah yang menyukakan hati Allah. Kalau Anda seorang pedagang, daganglah dengan benar, sehingga benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Kalau Anda seorang dokter, melayani sebagai dokter yang benar, diagnosis penyakit, bukan hanya sekedar nih tanda plek, nggak pakai harusnya penyakit demam berdarah dia kasih obat tipes. Akibatnya apa? Lewat cepat. Dan ini banyak sekali yang seperti itu. Ditanya kenapa? Wah, saya nggak mau jadi dokter tapi orang tua paksa. Ada yang seperti itu, ya nggak apa-apa lah. Tapi ingin saya katakan begini, profesi apapun Anda termasuk jadi guru di kelas, lakukanlah untuk Tuhan, bukan semata-mata untuk manusia. Itulah orang yang melayani Tuhan, berkenan kepada Tuhan. Jadi poin pertama yang saya mau tekankan di sini, kalau menjadi hamba Kristus, kita harus coba berusaha sungguh-sungguh mencari perkenanan manusia. Jangan cari pujian manusia. Kalau toh kita melakukan untuk orang lain, seringkali ada orang yang kita sudah bantu ya, kita sudah baik ke dia, tapi dia nggak baik sama kita. Lo apa kita katakan apa? Lo dulu aja lo kagak apa-apa, gue yang bantu. Sekarang lo sudah kelihatan, tapi lirik gue aja kagak. Itu urusan dia. Urusanmu ketika kita sudah menolong dia. Ketika saya sudah menolong dia, saya nggak akan membangkit-bangkitkan lagi, karena saya sudah melepas perbuatan baik itu untuk orang demi Tuhan, untuk Tuhan. Sehingga saya tidak lagi boleh mengaitkan diri saya dengan perbuatan baik yang saya sudah lakukan. Aduh, kalau jemaat Tuhan hidup begitu semua ya mantap ya. Dan kita adalah garam dan terang. Kalau kita praktekkan itu sebagai orang percaya dalam konteks kehidupan beriman, maka di dalam kehadiran kita di dalam dunia sekuler, otomatis akan menjadi berkat. Memikirkan kepentingan orang lain dan bukan kepentingan diri kita sendiri. Itu pelayanan. Yang kedua, mau berkenan kepada Allah, kita nggak boleh lari dari teks yang sudah kita baca. Adalah kalau menjadi hamba Tuhan yang benar memperkenankan hati Allah itu, ya, hamba Tuhan yang sungguh-sungguh menyukakan hati Allah itu, dia harus pastikan dia berpegang teguh pada ajaran yang benar. Ya. Dengan berpegang teguh pada ajaran yang benar, maka dia dalam mengaplikasikan kesetiaannya kepada Tuannya, kepada Kristus, selalu berpatokan kepada pengajaran yang benar. Perhatikan baik-baik. Kegiatan yang benar, kalau didasarkan pada ajaran yang salah, pada dasar yang salah, itu tidak berkenan kepada Allah. Coba perhatikan. Yesaya 64 ayat 6 atau 64 ayat 6 atau berapa ya, mungkin Anda bisa cek. Perbuatan baik manusia bagaikan kain kotor. Jadi kita tidak dapat melayani Allah, berkenan kepada Allah, ya, berdasarkan perbuatan baik, seolah-olah dengan perbuatan baik itu kita lakukan, kita bawa kepada Tuhan sebagai suatu bargaining position kita dengan Tuhan. Tuhan, tolonglah saya, selamatkan saya, berkati saya, sebab saya sudah melakukan semuanya itu. Bukankah seharusnya kita berbuat baik dan melayani sesama, melakukan hal yang baik, bukan supaya kita mencari sesuatu yang pertama-tama berkaitan dengan keselamatan, tetapi karena kita sudah diselamatkan, maka kita harus berbuat baik. Anugerah Allah luar biasa dia nyatakan kepada kita. Nah, ini yang disoal sebenarnya dalam surat Galatia, dipertentangkan antara Injil, kasih karunia, anugerah dengan perbuatan. Backgroundnya begini. Di jemaat Galatia dimasukin orang-orang Yahudi yang sudah percaya kepada Yesus.
Yahudi tetapi Kristen. Tetapi si Yahudi ini kebanggaan keyahudiannya, tradisi Yahudinya belum lepas. Nasionalismenya yang tinggi menyebabkan sekalipun Yesus yang tadinya mereka tolak dan kemudian mereka terima sekarang menjadi Tuhan dan Juru Selamat mereka, bahwa Yesus sudah sempurna menyelamatkan mereka melalui kematiannya di kayu salib, mereka masih menggugat ajaran yang diajarkan oleh Paulus atas nama sentimen keyahudian mereka yang mereka masih kerjakan, jalankan sampai hari ini kala itu. Jadi mereka mengatakan, orang yang di luar Yahudi, kalau mau selamat, kamu percaya Yesus, betul, sama seperti kami juga percaya Yesus, tapi kamu harus disunat, kamu harus hidup menurut hukum Taurat. Saudara-saudara, ini dikatakan oleh Paulus sebagai Injil yang lain. Injil yang benar adalah Yesus saja, yang mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati untuk memberikan kepada kita keselamatan, satu-satunya cara surga yang diberikan kepada dunia supaya manusia diselamatkan. Apakah itu Yahudi, apakah itu non-Yahudi, semua manusia dosa tercover dalam anugerah yang dinyatakan oleh Allah bagi dunia dalam satu perbuatan penyalipan dan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Lalu kemudian itulah sebutnya pikiran-pikiran seperti itu yang kemudian yang masuk di dalam jemaat dan mendorong Paulus dan teman-temannya bawa masalah itu ke Yerusalem. Maka terjadilah yang namanya konsili pertama gereja. Di situ masih dihadiri oleh rasul-rasul di Yerusalem, dan juga Paulus dan Barnabas hadir di situ. Itulah konsili gereja yang pertama, masih tercover dalam Kisah Rasul pasal 15, ya. Dan konsili ini kemudian dilakukan oleh gereja terus-menerus setiap kali ada perselisihan mengenai ajaran, lalu mengenai keilahian Yesus, mengenai ketritunggalan Allah. Akibatnya terjadilah konsili ini, CA 325 dan beberapa konsili lainnya, termasuk menetapkan kanonisasi Alkitab. Itu konsili. Dan konsili ini sangat berwibawa sampai akhirnya kemudian tidak lagi ada konsili karena Alkitab sudah lengkap, sudah dikanonisasikan. Jadi kalau toh artinya bahwa para rasul ini bersidang dan murid-murid para rasul bersidang untuk menegaskan bagaimana ajaran gereja yang sesungguhnya berdasarkan ajaran para rasul dan para nabi. Bukan sok tahu baru datang tahun berapa, tahu-tahu menggugat ajaran para rasul dan para nabi. Apa yang terjadi sekarang di Indonesia? Sudah terjadi di abad 2, Arianisme, yang mengatakan Yesus itu lebih rendah dari Bapa, subordinatnya Bapa, dan Roh Kudus di bawahnya lagi. Waduh, ajaran mana ini? Ini kesimpulan manusia yang bodoh, tidak mau tunduk kepada ajaran para rasul dan para nabi. Memang ajaran para rasul dan para nabi itu yang dinubuatkan oleh Allah enggak memuaskan akal, tetapi sekaligus juga akal tidak mungkin menolak karena tidak memuaskan akal. Karena kebenaran yang dinyatakan itu melampaui akal. Bagaimana yang natural ini, yang kodrati ini bisa terakses dengan yang adikodrati? Bagaimana mungkin? Tetapi oleh anugerah Allah, Allah berinisiatif menyatakan dirinya kepada yang natural ini, yang alamiah ini, sehingga pertolongan khusus oleh Roh Kudus menyebabkan manusia bisa mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, Anak Allah. Jangan sok tahu, gereja kita sekarang ini yang beredar di masyarakat sekarang di gereja Tuhan di sini, saya kira itu harus benar-benar diwaspadai. Harus diwaspadai, tetapi nggak perlu menakutkan. Selagi pendeta di gereja itu mengajarkan kebenaran, aman jemaatnya. Cuma perlu diingatkan, jangan coba-coba. Harus berbasis kitab suci. Bagaimana, ada saya sebut aja namanya, Erastus Tabdono, Yosua Tewu, mereka mencampurkan yang namanya
ajaran Arius dengan Sabellianisme yang sudah divonis sesat oleh bapak-bapak gereja. Dan pada waktu itu mereka lenyap lama sekali. Lalu muncul lagi di abad 9. Lalu muncul lagi di abad 18. Lalu muncul lagi Saksi Yehova. Lalu muncul lagi Indonesia sekarang dengan 2 tokoh. Tapi yang satu tokoh sempalan karena dia suka bersinah, jadi dia tidak terlalu diperhatikan. Kalau yang satu ini, ajaran etikanya tinggi sekali. Ketulusan hatinya bagus sekali. Tapi saya mau kasih tahu dengan firman Allah, berkenannya kita kepada Tuhan bukan karena ketulusan hati. Orang-orang Buddha, orang-orang Hindu itu tulus hatinya kurang apa? Harusnya dia yang berkenan sama Tuhan. Karena dia percaya konsep reinkarnasi. Oke? Datang kepada Tuhan tidak hanya berkaitan dengan ketulusan hati. Melayani orang tua dengan segenap hati memang itu harus. Tapi kadang-kadang ajaran-ajaran praktis seperti ini saking begitu memukau, jemaat memberikan amin, akhirnya ajaran yang fundamental, yang mendasar tentang doktrin itu diabaikan. Dan kemudian dengan iya saja, Yesus dikatakan satu pribadi dengan Bapa, dengan Roh Kudus. Itu kan kacau. Yang jelas di dalam Alkitab aja udah bilang, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa. Berarti beda dong. Kalau seandainya satu pribadi, nggak perlu pakai kata dan. Ketika Yesus berkata, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bukan melihat dari segi perbedaan pribadinya. Tapi walaupun 2 pribadi berbeda, tapi satu dalam hakikatnya sebagai Allah. Itulah Allah kita, maka penting sekali menyebut Allah yang esa. Keesaan Allah itu kenapa perlu ditekankan? Karena memang keesaan Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub, dan itu Allah pencipta langit dan bumi, memang begitulah dia. Pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, dia bilang, bumi belum berbentuk dan kosong. Allah menciptakan langit dan bumi. Berfirmanlah Allah. Lalu roh Allah melayang-layang di permukaan air. Pertanyaan saya, ada nggak yang bisa disejajarkan dengan Allah? Tentu Anda setuju tidak ada kan? Tetapi kenapa Allah yang dalam bahasa aslinya adalah Elohim, itu sudah gampang sekali ya, dipakai akhiran im. Im itu jamak, harusnya Elohai. Kalau benar-benar tunggal, ya, tetapi jamak, Bapa, Anak dan Roh Kudus, makanya dipakai kata Elohim. Akhirannya jamak. Kemudian dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berarti setara. Mana ada yang setara dengan Bapa? Cuma karena Yesus jadi manusia, kebingungan terjadi di situ. Kebingungan terjadi di situ. Wah, Allah kok manusia? Allah kok manusia? Lah bingunglah terus kau. Tapi jangan khawatir. Orang yang diselamatkan sudah dipilih oleh Allah sebelum dunia dijadikan. Tapi orang-orang yang dipilih Allah, termasuk orang-orang yang dikasih tugas pengajaran dalam gereja, gembala, para dosen, para pengajar, para penginjil, mereka harus berkhotbah tentang kebenaran. Kalau itu memang dia tidak diselamatkan, itu urusan Tuhan. Tapi pada hari penghakiman, mereka tidak bisa menghindar bahwa mereka sudah mendengar Injil tapi mereka menolak. Dan itu merupakan kesusahan bagi mereka yang tidak bisa terselesaikan lagi. Karena itu selagi kita masih sekarang ini harus baik-baik, perhatikan baik-baik. Kalau mau berkenan kepada Allah, ajaranmu mesti benar. Ajaran benar berdasarkan apa? Kitab suci. Ini loh. Saya bilang sama jemaat, saya bisa salah sebagai hamba Tuhan, tapi koreksi saya dengan kitab suci. Saya bertemu dengan orang Saksi Yehova, sudah terstigmakan orang Saksi Yehova itu penyesat. Ya, saya nggak mendekati dengan, saya sudah tahu mereka sesat, tapi saya mendekati tidak dengan cara itu. Saya mendekati dengan baca ayat-ayat Alkitab yang mereka tidak mau singgung. Akhirnya kelabakan sendiri kan? Jadi terima dengan baik. Cuma masalahnya begini, jemaat ngerti nggak ayat-ayat yang berkaitan dengan keilahian Yesus? Nah itu harus dikasih tahu sama jemaat. Kalau mereka datang, welcome. Mau minum apa? Minum air putih, minum teh, segala macam, silakan. Kalau bisa ada apa RW di rumah atau itu B2 kasih tuh makan, senang mereka, iya kan? Kan melayani, iya kan?
makan, baru bercakap-cakap. Dan itu saya lakukan sudah beberapa kali. Akhirnya apa? Dia pergi dengan sopan. Tuh Pak, ada yang mengatakan, Pak, kami selalu kok kalau di mana itu ditolak ya, dikatakan kami sesat. Dalam hati memang sesat. Terus setelah saya bukakan dia nggak bisa jawab lagi, Itu perlu belajar Alkitab. Oh iya Pak ya, karena mereka belajar memang sudah ada buku, sudah ada format. Jadi nggak lagi menggali isi Alkitab. Ayat-ayat, bahkan kalau Yohanes pasal 1 aja dirubah kok. Yohanes pasal 1 pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu suatu ilah. Baca terjemahan Alkitab bahasa mereka yang namanya New World Translation. Dia mengatakan, dia katakan suatu ilah. Ya. A God, tetapi God-nya itu God kecil. Jadi Yesus itu Tuhan kecil. Lalu memang dalam bahasa Indonesia itu dalam Amsal pasal 8 itu ada salah terjemahan di situ. Harusnya kata hikmat yang berkata-kata kepada kita dijadikan Tuhan. Harusnya bukan kata dijadikan itu. Kalau dalam bahasa aslinya bahasa Ibrani harus diterjemahkan memiliki. Jadi Bapa telah memiliki hikmat sejak kekekalan di masa lampau. Begitu. Bagus juga ini belajar tentang ajaran sesat ya, jadi kita buka habis itu, tapi ini kan nggak cukup waktunya kan. Nah, maksudnya begini. Ketika ajaran sesat masuk ke Galatia, Paulus sebagai rasul itu benar-benar menunjukkan kemarahannya. Orang Kristen nggak boleh marah, nggak boleh ngutuk. Cuma dalam satu hal. Tapi marah itu bukan marah seperti yang debat-debat kusir itu. Kemarahan, tapi dia terkendali, bukan caci maki. Perhatikan apa yang dikatakan di situ. Sekalipun kami ataupun malaikat dari sorga datang kepadamu memberitakan suatu Injil lain daripada yang telah kami beritakan, apa dikatakan? Terkutuklah dia. Kenapa terkutuk? Karena Injil menyelesaikan kutuk, saudara. Perhatikan, Injil menyelesaikan kutuk. Tapi kalau dia membawa Injil lain berarti kutuk tidak diselesaikan. Artinya dia terkutuk dalam arti tetap dalam kutuk. Kutuk dosa. Dan perhatikan baik-baik. Kalau gitu yang Injil yang benar bagaimana? Injil yang benar mana? Di surat Galatia ini sudah urai, tapi saya mau coba merujuk yang saya sudah dikutip di Roma ya. Roma pasal 1 itu ya. Roma pasal 1 ayat 16 dan ayat 17. Berkata begini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bukan oleh perbuatan, bukan disunat. Ya. Sekarang orang Kristen juga masih ada yang sunat kan? Masih ya, masih banyak. Alasannya kesehatan. Ya boleh-bolehlah. Cuma saya berpikir orang Manado nggak disunat sehat-sehat. Iya kan? Yang tidak sehat itu sebutnya pikiranmu. Ya. Kalau pikiran sehat, tubuh itu akan jadi sehat. Kan memang kita harus mandi, kita harus berbersih diri, kan gitu. Konsep perjanjian lama juga sudah tentang kebersihan, iya. Iya kan? Tapi sunat dalam perjanjian lama memang sebagai tanda perjanjian. Tapi sesudah Yesus menggenapinya, sunat nggak perlu lagi. Apa yang termasuk korban-korban bakaran dan segala macam datang ke bait Allah, kemudian kambing, domba dan segala macam, itu semua tidak menghapus dosa. Tapi kenapa harus dilakukan? Karena ada janji korban anak domba Allah. Dengan melakukan itu berarti orang Israel ingat pada janji. Tapi ternyata ketika mereka melakukan itu, mereka tidak ingat lagi pada janji. Dan apa yang dahulu ya
sudah dilakukan, itu semuanya hanyalah bayangan dari apa yang harus datang. Sedangkan wujudnya ialah Kristus. Jadi Yesus sudah menggenapi hukum Taurat, bukan tidak menghargai hukum Taurat. Hukum Taurat justru diberikan oleh Allah sebagai penuntun bahwa manusia memang tidak mungkin bebas dari dosa karena kekuatannya sendiri melakukan hukum Taurat. Tetapi oleh kasih karunia kamu akan diselamatkan, dan kasih karunia itu tergambar dalam pengorbanan, dan kalau mereka taat, mereka mendapat bagian dalam pengorbanan yang Yesus akan kemudian tanggung bagi mereka dan menyelesaikan segala kutuk. Jadi semua manusia diselamatkan karena apa? Karena Yesus. Adam dan Hawa perjanjian lama memandang kepada Yesus yang akan datang. Sementara kita memandang kepada Yesus yang sudah datang berdasarkan kesaksian kitab suci. Yang benar itu ajaran para rasul dan para nabi. Makanya kalau ada orang, Tuhan berbicara kepada saya sebentar. Itu saya bilang itu pembohong atau dia dibohongi iblis. Karena dia sudah terbiasa bohong, dia sudah enggak peka dari iblis, dia pikir masih dari Tuhan. Suara hati, bahaya loh. Kita semua kan punya suara hati. Kalau kita belajar teori dialek dari Hegel, Hegel mengatakan komunikasi itu terjadi antara saya dan saya dan kamu, saya dan dia, Allah. Oke? Nah, sebetulnya di dalam hati manusia itu ada prinsip moral yang Tuhan sudah berikan pada saat dia dilahirkan. Semua manusia. Oke? Dan kemudian prinsip moral ini sebenarnya menjadi hukum pagar. Makanya anak-anak walaupun dia tidak diajarkan untuk mencuri milik orang lain salah, dia sudah tahu itu salah. Karena prinsip moral dasar itu sudah ditanamkan di sini. Tinggal kemudian waktu dia belajar tentang nilai-nilai, dengan belajar firman makin subur di sini, ya kan? Maka kemudian terjadi berdasarkan prinsip mulai itu, apakah kita mau berkomunikasi secara baik atau tidak baik, terlihat bergantung pada hukum yang ada dalam diri kita. Kita berkomunikasi, misalnya contoh, kenapa kita kalau berkomunikasi dengan orang tua harus sopan, harus menghargai? Karena prinsip kebenaran itu sudah ada dalam diri kita sebetulnya, iya kan? Yang kurang ajar sama orang tua berarti melawan prinsip moral yang ada dalam dirinya. Oke, ada juga seperti itu karena mungkin pendidikannya tidak bagus dan segala macam, akibatnya dia tumbuh sebagai orang yang liar kelakuannya, sehingga suara hatinya tertutup. Akhirnya yang di permukaan itu adalah pelanggaran. Dan memang apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita harusnya, kalau mau bertumbuh dengan kebenaran, misalnya contoh begini, pada waktu kita dengar firman, sesudah itu kalau kita mau merenungkan, kita kan terjadi komunikasi dalam diri. Oh iya ya, saya ternyata udah begini. Berkomunikasi dengan siapa? Dengan diri sendiri. Iya. Tapi berdasarkan prinsip yang masuk, prinsip nilai yang masuk. Tapi itu bisa menipu. Iblis bisa masuk di situ. Kenapa? Karena sudah dosa. Oke. Kalau kita nggak peka, sementara kepekaan itu hanya bisa dengan firman Tuhan dan ketundukan pada firman Tuhan, lama-lama suara hati kita sendiri, kita pikir ada yang dari luar diri kita berbicara. Maka ada orang-orang bilang, kok seperti ada yang bilang ke saya ini ya. Nah, itu dimanfaatkan oleh nabi-nabi palsu untuk mengklaim saya menerima suara dari Tuhan. Oh, Roh Kudus berbicara kepada saya. Roh Kudus berbicara. Oh, enteng sekali. Iya kan? Akhirnya jemaat yang nggak ngerti ngikut aja. Bagaimana cara mencegah? Lakukan dengan terstruktur. Efesus pasal 4. Kelengkapan umat dengan firman Allah. Jadi kalau mau menjadi hamba Tuhan yang berkenan kepada Allah, pastikan ajaranmu benar berdasarkan firman Tuhan dan fokus pada karya Yesus Kristus, Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan kita. Lalu apa itu Injil sejati? Injil adalah Yesus Kristus sendiri, anak Allah, yang secara daging diperanakan menurut keturunan Daud, dan di dalam roh
dinyatakan oleh kuasa kebangkitannya dari antara orang mati. Ia adalah anak Allah Yesus Kristus, Tuhan kita. Jadi keilahian Yesus. Percaya Yesus hanya sebagai manusia itu bukan berasal dari Allah. Percaya Yesus Allah tidak manusia bukan berasal dari Roh Kudus, itu berasal dari roh antikristus. Jadi ada aliran yang mengatakan, oh Yesus itu Allah, tapi tidak percaya Yesus itu manusia, itu juga sesat. Ya, masa kok Allah jadi manusia? Itu kan seringkali ditanyakan orang-orang dari luar kan. Kemarin saya menginjil orang Aceh begitu, dia tanya terus, saya kasih kesempatan dia bertanya. Saya bilang, jangankan kamu, saya juga bingung. Penasaran dia, iya kan? Padahal saya sudah tahu semua kan, mau jalan masuk pakai teori perang yang diajarkan oleh Israel, oleh Tuhan kepada Israel. Kamu memutar keliling, bang. Kalau mutar keliling kan berarti ada itu kan. Biarkan dia masuk, lalu kemudian ambil dia dari belakang. Sudah kurung, orang Manado ini sudah terkurung. Iya. Orang yang belajar teori perang ini luar biasa banget, ya. Belajar itu. Ini yang dikembangkan juga oleh Prancis pada waktu perang apa itu namanya. Mereka benar-benar mundur kemudian masuk, tapi mereka keliling begini. Sudah ada di macam-macam lah, seperti logistik dan segala macam sudah dipertimbangkan. Oke, ini saya tidak sedang berbicara tentang teori perang, tapi tentang Injil. Ya, memberitakan Injil kita jangan head to head, baku hantam, enggak. Kalau orang menghina Yesus, itu pasti dia tidak mengenal Yesus. Orang bertanya tentang Yesus, kita harus kasih tahu, tapi hindari perdebatan. Banyak hal yang ingin saya katakan, tapi ini terlalu singkat waktunya. Soalnya ayat yang dikasih di sini ayat yang padat sekali. Ini bicara tentang kekristenan nggak boleh sembarang, pastikan ajaranmu benar. Hanya dua aspek yang saya mau sampaikan, bahwa untuk menjadi hamba Tuhan, ya benar-benar hamba Kristus, hamba betulan ya, hamba Kristus betulan. Hidupmu berorientasi pada menyukakan hati Allah. Jangan cari pujian manusia. Dan yang kedua, pastikan ajaranmu benar, berbasis Injil Kristus sesuai dengan ajaran kitab suci. Jadi saya mau menekankan tentang bibliologi ini berarti ya, pengajaran tentang Alkitab. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu semua. Makin bertambah-tambah dalam kasih dan pengenalan akan Tuhan. Jangan berhenti, tetap melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, untuk waktu yang begitu terbatas ini, kami bersyukur boleh mendengar sebagian firman Tuhan. Keterbatasan kami untuk memahami kebenaran adalah satu yang niscaya, tetapi Roh Kudus kiranya tolong kami supaya kami boleh dikuatkan, diberikan pengertian akan firman-Mu dan dimampukan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bumi penuh kemuliaan. Bumi penuh kemuliaan-Nya, bumi
syafaat. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami menghampiri takhta kasih karunia-Mu yang penuh dengan kemurahan. Kiranya kami dipimpin senantiasa oleh Tuhan untuk taat kepada kehendak-Mu. Biarlah jemaat ini, baik pendeta dan seluruh majelis, seluruh anggota jemaat, mereka hidup dalam kesehatian untuk melayani Tuhan, mengerjakan apa yang Tuhan percayakan kepada mereka dalam pekerjaan pelayanan di tempat ini. Kami berdoa supaya segala yang diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan ini, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang memberkati. Pada kesempatan baik ini juga dari sini kami berdoa untuk bangsa dan negara Republik Indonesia. Biarlah Tuhan memberkati bangsa ini untuk benar-benar mengikuti kehendak Tuhan melalui seluruh elemen bangsa, presiden, wakil presiden, para menteri, juga semua pemerintahan baik di pusat sampai ke daerah-daerah diberkati Tuhan dalam suatu sinergitas moralitas yang tunduk kepada kebenaran, yang bekerja secara nyata dalam hidup tiap-tiap pribadi mereka. Kami juga berdoa supaya bangsa ini yang diganggu kerap kali oleh paham-paham radikalisme dan juga sampai kepada kegiatan-kegiatan terorisme, kiranya Tuhan menolong bangsa ini terhindar dari semua kejahatan yang ada. Kami juga berdoa untuk kehidupan berbangsa, masyarakat yang saling peduli satu dengan yang lain. Sebagai masyarakat, bagi mereka yang lemah, supaya semua yang diupayakan oleh pemerintah juga untuk pembantuan sosial dan bagi masyarakat yang memerlukannya, Tuhan berkati. Pembangunan menyeluruh bangsa ini diberkatilah kiranya oleh Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemulihan dalam sektor ekonomi, sosial, dan lain-lain. Tuhan tolong supaya terus berlangsung di negeri ini. Kami berdoa juga untuk suasana bangsa dan negara ini menjelang 2024. Kiranya bangsa ini terus dibimbing oleh Tuhan kepada kedewasaan, sehingga pada saatnya nanti pemilu dapat diselenggarakan dengan baik untuk kemuliaan Tuhan di negeri ini. Bagi bagaimana kebenaran itu menjelma dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami berdoa untuk jemaat yang sakit, Bapak Denny Nainggolan, juga Ibu Rosani Harman, Ibu Ana Angko, Ibu Po Giokhoa, Bapak Arianto, Ibu Duta Anggraini, Ibu Endang Sujarjono, Ibu Yuli Angko, dan Ibu Nuri, supaya Engkau kuatkan dan teguhkan iman mereka di tengah kelemahan tubuh, dan pulihkan mereka, beri sukacita, damai, sejahtera melimpah-limpah di hati pikiran mereka, dan kiranya Engkau berkati keluarga mereka masing-masing. Segala yang diperlukan juga Tuhan berkati. Untuk pelayanan penginjilan yang dilakukan di gereja ini juga kiranya Engkau berkati supaya mereka melakukan benar-benar dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan, dalam kesehatian, dan segala yang diperlukan juga Engkau berkati. Sinode GKOI kami serahkan dalam tangan-Mu. Untuk Ketua Pendeta Ronald Manalu dan seluruh MPS diberkati oleh Tuhan dalam kesehatian untuk memberikan perhatian dan dukungan yang kuat bagi gereja, yang kuat dalam pengajaran, dan juga bagaimana mengaktualisasikan gereja di tengah berbangsa dan bernegara bersama-sama dengan gereja-gereja yang lain. Kami tetap berdoa menyerahkan, kami berdoa biarlah kesehatian para pelayan di GKOI Persekutuan diberkati oleh Tuhan. GS Pendeta Riana MD, juga majelis dan komisi. Tuhan berkati juga jemaat dalam pergumulan mereka masing-masing, supaya tetap bergantung kepada Tuhan dalam hal apapun, baik dalam rumah tangga, pekerjaan, masalah keuangan, kesehatan. Tuhan tolong
supaya mereka tetap mendapatkan kekuatan yang dari Tuhan. Semua upaya mereka juga Tuhan berkati. Jemaat lansia, kiranya juga Tuhan memberikan kekuatan tubuh yang sehat, menolong mereka tetap bersemangat, bersukacita, bergembira karena Tuhan. Kami juga bersyukur bersama dengan mereka yang berhari ulang tahun, Bapak Tulus Setiawan di tanggal 8 Agustus, juga Ibu Silvi Yusak tanggal 9 Agustus, dan juga Ibu Menik Suraji pada tanggal 10 Agustus. Tuhan sempurnakan sukacita mereka, Tuhan berkati dengan kesehatan berlimpah, Tuhan jauhkan dari segala yang jahat, dan hari-hari yang Tuhan karuniakan kepada mereka akan diisi dengan pengenalan akan Tuhan dan nilai-nilai yang baik bagi mereka, jadi berkat di tengah-tengah keluarga dan dimanapun mereka berada. Anak-anak sekolah minggu kiranya tetap dalam perlindungan penyertaan Tuhan yang istimewa, dan mereka bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Lingkungan tempat tinggal jemaat, baik di sini maupun di tempat masing-masing jemaat, dilindungi dan diberkati oleh Tuhan. Biarlah jemaat dimanapun mereka berpergian dan beraktivitas selalu dalam perlindungan Tuhan yang istimewa. Terima kasih Bapa di surga, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya dalam tangan Tuhan, dan dengarkanlah kiranya doa yang kami naikkan kepadamu Bapa. Sebab kami sudah mohon semuanya ini karena kami percaya kepadamu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami umat-Mu berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Dan dengan mengingat firman Tuhan di dalam Amsal 3 ayat yang 9 yang berkata, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari penghasilanmu. Dan sementara sidang jemaat maju membawa persembahan ke depan, kita akan memuji Tuhan bila aku hitung-hitung. Bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah, Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapa-Ku. Dan dapat ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu, oh Tuhan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bila ku hitung-hitung, bila ku hitung-hitung segala berkat-Mu Tuhan, tak terhitung, tak terkira semua yang telah Kau beri. Ku naikkan syukurku, segala hormat dan puji. Ya Allah, Kau Bapa-Ku, pemelihara hidupku. Bila ku rasa selalu
aku rasa selalu kehadiran-Mu Tuhan, penghiburan kala susah, kekuatan kala lemah. Kau beri kuat padaku, kehangatan kasih-Mu. Hanya dapat ku kata terima kasih Bapakku. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu Tuhan, serta segala kemurahan-Mu, oh Tuhan. Kini aku serahkan segenap hidupku, ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Ku mau mengabdi padamu Tuhanku. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu karena kami mendapat kesempatan untuk memberikan persembahan kami selaku tanda syukur kami atas kelimpahan berkat Tuhan di dalam kehidupan kami. Dengan kerendahan hati kami memohon, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah semua itu saluran berkat bagi pelayanan jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk. Tambahan warta jemaat 13 Agustus 2023. Yang pertama, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Maksi Rumangit atas pelayanan firman pada pagi siang hari ini, karena Tuhan memberkati pelayanan Bapak keluarga. Yang kedua adalah ibadah PW akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pukul 10 pagi bertempat di gereja. Yang ketiga, pendalaman iman atau PA akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 pukul 10 bertempat di gereja. Yang keempat, kotak persembahan perpuluhan terhitung mulai tanggal 6 Agustus 2023 diperuntukkan sebagai kotak dana Natal Jemaat tahun 2023. Namun demikian, bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan perpuluhan dapat disampaikan melalui transfer ke Bank BJB, OVO atau GoPay, GKUI Jemaat Persekutuan, dan juga dapat dimasukkan ke dalam kantong persembahan dengan mencantumkan tulisan perpuluhan pada amplop. Yang terakhir nomor 5 adalah sakramen baptisan dilakukan setiap awal bulan. Jika ada jemaat yang ingin membaptiskan putra-putrinya, dipersilakan mengambil form pendaftaran dan melengkapi administrasi karena akan diwartakan ke jemaat 2 minggu sebelumnya. Demikian tambahan warta jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, marilah kita tutup ibadah minggu ini dengan hidup terus di dalam iman secara bersama-sama dan terus memelihara kesehatian. Untuk itu kami undang jemaat untuk bangkit berdiri dan kita naikkan pujian bagi Tuhan. Kaulah Tuhan keselamatanku. Ku bersyukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencanamu. Tak
Datanglah dalam damai sejahtera dari Tuhan Yesus. Teruslah saling memperhatikan satu dengan yang lain, bersama dan sehati tetap bertumbuh di dalam iman dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya. Silakan bersatu. Bersyukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencanamu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janjimu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tanganmu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janjimu selalu hidup dalamku. Bersyukur padamu Yesus yang telah mengubahkan hidupku. Tak ada yang seperti Engkau
mengasihiku. Kau menuntun jalan hidupku, bawaku masuk rencanamu. Tak ada yang seperti Engkau, Yesus Tuhanku. Kaulah Tuhan keselamatanku, kekuatan dan perisaiku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu memeliharaku. Ku percaya dalam tangan-Mu ada masa depan hidupku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku. Ku tak gentar karena janji-Mu selalu hidup dalamku.